Jumpa lagi dengan saya Revi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes power bank buatan dari brand Delcel, namanya Delcel Gear, kapasitasnya 10.500 mAh. Ini versi yang terbaru, sudah mengantongi sertifikat Triple C. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 79.000. Tentunya bermain-main voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Kalian tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa power bank Delcel Gear ini? Simak videonya. Unboxing power bank Delcel Gear yang sudah mengantongi sertifikat Triple C. Nah, lihat ini ya, Delcel Gear Triple C sertifikat. Yang saya beli ini warna putih. Saya unboxing sekarang. Lihat ini, produknya masih segel. Nah, ini power banknya. Yang saya beli ini warna putih. Kemudian coba kita buka ini. Ini tidak ada segelnya ya kalau Delcel itu. Lihat dia, segelnya dia seperti ini, tidak ada segelnya. Nah, oke, saya buka sekarang. Nah, kalau unboxing power bank seperti ini ya, itu usahakan fokus pada baterai pada power bank itu. Biasanya power bank itu lihat ini, kita akan dapat kabel charger USB-C. Biasanya power bank itu dari pabrikan dia di charging sekitar 85%. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini kemudian oke, sekarang saya buka ini dia, diisolasi seperti ini modelnya. Coba saya sobek dahulu isolasinya. Nah, seperti ini. Fokusnya kita lihat persentase baterai. Oke ya. Ini masih kondisi segel. Sekarang saya nyalakan baterainya. Tersisa daya 72%. Ini yang kita dapat dalam box power bank Delcel Gear kapasitas 10.500 mAh yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, oke, lalu kita akan dapat ini kartu garansi dan coba buku panduan penggunaan power bank. Jadi ada kartu garansi plus panduan penggunaan power bank. Kemudian kita akan dapat ini kabel charger. Berjenis USB A to C, ukuran pendek ya, kualitasnya standar, polosan. Kemudian kita akan dapat power bank Delcel Gear yang saya beli ini warna putih. Seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan depan ada tulisannya Delcel Rail Capacity. Lihat ini, tekstur model power banknya sangat unik, ala-ala power bank outdoor. Kemudian ini ada warna hitam. Ketika yang sebelah sini ada tombol, saya tekan, dia akan nyala. Digital displaynya warna putih, background hitam. Kemudian lihat sebelah sini kosong, sebelah sini ada port ini lightning ya, iPhone. Ciri-ciri kalau port lightning iPhone itu ini kosong. Nah, kemudian dilihat sebelah sini ada port Type C. Lihat bedanya, ini Type C ya, ini iPhone. Paham ya bedanya? Secara kasat mata bentuknya sama-sama model bulat seperti ini. Kemudian ini lihat ada USB A2. Coba saya cek dari sisi USB A ya. Itu pinnya dia itu USB-nya ada 4, sama, terlihat jelas ya. Nah, seperti itu, warna oranye. Kemudian dari sisi sini ada spesifikasi dari power bank itu sendiri. Lihat ada tulisannya Gear 22,5 PD. Baterainya lihat ini 10.500 mAh. Nah, ini input lightning dia maksimalnya 18 watt. Type C input juga maksimalnya di 18 watt ini. Nah, kemudian Type C output itu maksimalnya di 20 watt atau PD 20 watt. Kemudian lihat ini, USB 1 dan USB 2 dia support 4,5 volt kali 5 ampere sama dengan 22,5 watt. Nah, ini ada berbagai macam sertifikat, mulai dari sertifikat FC, CE, Triple C lah ini. Nah, ini sangat aman dibawa ke Cina. Sertifikat keamanannya sudah mengantongi Triple C. Kemudian ada logo pesawat 38,8 Wh. Kalau maksimal yang boleh naik pesawat itu di bawah 100 Wh, anggap 99 Wh. Ini cuma 38,8. Jadi aman digunakan untuk naik pesawat plus ada logo pesawatnya. Dari sisi perbandingan desain, ini coba antara Delcel power bank Anker Zulu dan Venson seri FHK. Lihat ini perbandingannya. Delcel Gear ini cenderung agak memanjang ya, bisa dilihat ini. Nah ya, sedangkan Anker Zulu dengan Venson kurang lebih sama, bahkan agak lebih pendek ke Venson. Nah, ini ya perbandingan desainnya. Coba kemudian mungkin dari sisi sebelah sini mungkin coba
Saya bandingkan dengan Anker dulu. Nah, lihat ini perbandingannya. Nah, kurang lebih ya sama ya, karena sama-sama menggunakan sel jenis 10.000 mAh, atau bisa saya katakan sama-sama menggunakan sel polimer. Lihat ini perbandingannya. Coba saya bandingkan dengan misalnya dari sisi sini, Vengeance. Nah, lihat, oh agak lebih ramping Vengeance bahkan. Jadi tingkat kecenderungannya Del Cell Gear ini agak memanjang, agak lebar. Kemudian coba saya bandingkan dengan tingkat ketebalannya. Lihat ini. Nah, seperti ini. Nah, sebentar. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini lihat. Nah, dia seperti ini. Kemudian tebalnya. Ini Del Cell Gear, Vengeance, dan Anker. Anggap kurang lebih sama lah ya kalau menurut saya. Nah, lihat ini. Nah ya, jadi dari sisi perbandingan desain seperti itu. Sekarang coba saya bandingkan dari sisi berat. Nah, ini lihat, dari sisi Del Cell Gear dahulu misalnya memiliki berat 227. Nah, sebentar, saya bandingkan misalnya Vengeance 222, lebih ringan Vengeance. Kapasitasnya ya kurang lebih, ini kalau Del Cell Gear secara tertulis 10.500 mAh ya. Jadi kalau lebih berat itu wajar. Tadi 227. Coba saya bandingkan misalnya dengan Anker. Nah, seperti ini. Anker 220. Jadi ya wajar lah ya. Ini karena memiliki kapasitas 10.050 mAh, sehingga dia memiliki lebih berat dan lebih besar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi perbandingan desainnya cenderung Del Cell Gear ini agak berat, plus agak lebih memanjang dan lebar sedikit. Dilihat dari sisi build quality powerbank Del Cell Gear, lihat tulisannya sangat rapi, tidak asal-asalan. Besar, dia ini mengkombinasikan antara tulisan besar dan kecil ya, lihat sangat rapi. Kemudian coba kita cek dari sisi sambungan casing dengan yang satu dengan yang lainnya. Lihat ini, bisa saya katakan ya lebih dari cukup, tidak rapi-rapi amat dan tidak buruk-buruk amat, bahkan menurut saya agak rapi. Nah, lihat. Nah ya, coba saya putar, silakan diperhatikan. Nah ya, lihat ini. Nah, ini agak sedikit terbuka, tapi tidak terbuka banget. Ya rapi lah kalau menurut saya ini. Lihat, saya putar, silakan diperhatikan. Nah, lihat. Nah ya, lumayan rapi. Kemudian kita lihat dari sisi port. Nah, juga lumayan rapi, ya standar lah ya. Coba ini dari sisi lepas colok, kadang ada beberapa powerbank yang portnya itu kocak ketika dilepas colok. Lihat nih, saya hubungkan seperti ini dengan colokan bawaan powerbank atau USB bawaan powerbank. Lihat, enak, tidak kocak. Coba yang ini, dan juga dicabut, lihat ini, dicabut enak, tidak terlalu keras. Nah, kadang ada ya powerbank itu yang portnya agak penceng, sehingga kita ketika memasukkan port itu susah. Ini, nah lihat ini. Nah ya, jadi pas portnya. Pernah saya mengalami kejadian beli powerbank itu portnya agak penceng, sehingga agak miring ya, sehingga proses nyolokinnya itu kita harus ngepasin. Coba ini USB-C-nya. Nah, langsung masuk. Jadi tidak perlu ngepasin segala, langsung enak. Lihat ini, tidak kocak. Kemudian coba kita lihat dari sisi tulisan yang sebelah sini. Ini mengkombinasikan, lihat tulisannya Del Cell Gear ini rapi dan ala-ala model powerbank outdoor atau gaming. Lihat tulisannya. Dari sisi jenis baterai yang ada pada powerbank Del Cell Gear ini, kalau saya ukur bisa dilihat ini ya. Nah, lihat, dia seperti ini. Jadi ini menggunakan jenis baterai model sel polimer atau lithium polimer. Nah, ini dia menggunakan single cell. Kalau saya ukur, lihat ini. Nah, seperti ini. Nah, single cell 10.000 mAh. Lihat ini contoh 10.000 mAh. Tapi di sini tertulis 10.500 mAh. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau pengen tahu powerbank yang menggunakan sel jenis lithium ion, contoh ya, ini pada powerbank Cooktek. Biasanya dia menggunakan sel seperti ini. Nah, contoh ya, ini contoh, tapi bukan yang ada pada powerbank Cooktek, LG HB7 serinya 1865. Biasanya per sel ini 2.500 dikali 4 sama dengan 10.000 mAh. Contohnya seperti itu. Tapi kalau Del Cell Gear ini menggunakan sel jenis polimer seperti yang ada di sini. Dari sisi kualitas polimer antara lithium ion, perbandingannya seperti itu. Oke, yang ada di Del Cell Gear ini kan menggunakan jenis sel polimer. Biasanya powerbank yang harganya lumayan agak murah atau ekonomis, rata-rata sebagian besar menggunakan jenis polimer.
Tapi jangan berpendapat, oh kalau power bank sel polimer pasti mudah rusak. Kadang juga tidak seperti itu, asalkan kita pandai merawat power bank itu. Contoh ini saya ada power bank dari brand Aoki. Lihat ini ya. Ini sel polimer, lihat ini. Ini jenisnya dia per sel 5000 mAh dikali 2. Lihat ini ya, 5000 mAh dikali 2 10.000 mAh. Ini produksi sejak tahun anggap 2019 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Power bank itu selnya turun performa itu wajar ya, tapi kalau kita bisa katakan turun performa, tapi ini bisa berfungsi dengan baik. Contoh ini saya buktikan. Ini menggunakan sel polimer 2019 sampai 2026. Bayangkan usia pakainya sudah sekitar 6 tahun, masih berfungsi dengan baik. Lihat ini contohnya ya. Jadi saya ngomong itu langsung saya kasih contoh, tidak omong kosong, dan saya sudah mengalaminya. Nah, pasti berfungsi dengan baik. Nah, lihat ini baterainya. Ini buat model Samsungnya baterainya habis total, tapi bisa lihat belum drop. Nah, jadi jangan berpikir power bank yang menggunakan sel polimer itu mudah rusak. Contoh yang lainnya, nah lihat bisa ya. Ini power bank, nah, kalau Aoki belum support fast charging, tapi masih aman, tidak drop. Nah, contoh yang lainnya ini. Power bank Baseus. Ini Baseus Bipo. Usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih. Nah, lihat ini. Belum mengalami kerusakan. Coba saya nyalakan. Nah, ya, tapi sudah kembung. Lihat ini, agak kembung. Tapi belum rusak atau belum drop. Turun performa itu pasti ya, namanya juga baterai. Tapi belum rusak. Lihat ini, saya tunjukkan. Nah, ini masih normal, lihat. Tidak drop. Nah, saya tunjukkan. Jadi saya itu melakukan review, langsung saya teskan dan saya menggunakannya. Kalau tidak percaya ya, silakan lihat di konten saya terdahulu power bank ini. Nah, lihat ini saya nyalakan. Dan fast chargingnya masih aktif, tidak drop. Lihat ini. Kita tunggu. Nah, ya. Jadi walaupun power bank yang kelas harga murah ya, kalau kita menggunakannya dengan baik dan bisa merawat dengan baik, masih awet kok, aman. Nah, jangan hanya berpacu pada power bank yang menggunakan sel lithium ion saja. Memang lithium ion itu dia tidak bisa kembung selnya, tapi ya turun performa juga pasti, gitu loh ya. Coba ini lihat, saya cek kan ya. Nah, lihat ini agak sedikit kurang jelas. Lihat ada indikator fast chargingnya warna oranye itu, lihat ya. Nah, dan tidak drop, turun performa pasti ya, tapi tidak drop. Jadi dari sisi kualitas sel power bank Delshare itu menurut saya walaupun selnya polimer, tapi tetap kalau kita bisa merawat dengan baik tetap awet. Dari sisi kualitas sel yang ada pada power bank Delshare Gear, jelas menggunakan sel polimer dengan segmentasi harga kelas murah. Tapi jangan berpikir kalau harga kelas murah itu kualitas selnya buruk walaupun menggunakan sel polimer. Ini saya tunjukkan berdasarkan beberapa fakta ketika saya melakukan unboxing. Dia tersisa daya 72%. Nah, asumsi saya power bank itu dari pabrikan dicas 85%. Nah, sampai ke tangan saya 72%. Ini menunjukkan sebuah kondisi baterai power bank yang kualitasnya bagus. Kenapa? Karena dia cuma turun sedikit. Nah, lihat 85 ke 72. Jadi 5 ditambah 8 sama dengan cuma turun 13%. Nah, saya pernah melakukan unboxing power bank Anker. Dia tersisa daya 26%. Nah, itu menurut saya sebuah kondisi baterai yang boros. Nah, asumsi saya sekali lagi dari pabrikan dia di charging 85%. Nah, sekali lagi lihat ini power bank Delshare 72%. Jadi dia tidak mudah habis ketika mode daya simpan di gudang, dari pabrikan ke gudang sampai ke tangan saya. Sebagai referensi lain, ini saya ada contoh baterai recharging. Lihat ini, dia mengasumsikan seperti ini. Dicas full, kemudian disimpan dalam waktu 1 tahun, cuma turun 15%. Nah ya, kemudian dalam waktu 2 tahun, cuma turun 80%. Nah, ini sebuah kondisi baterai yang bagus. Kenapa? Karena dia tidak mudah bocor, sama seperti kayak di Delshare Gear ini. Sebagai referensi lain, saya sebelumnya sudah melakukan review power bank Delshare Gear. Ini yang versi belum support Triple C.
sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, silakan explore postingan saya terdahulu. Ini saya tunjukkan. Nah, unik. Ini salah satu tes yang langka. Maaf durasinya panjang. Lihat ini. Nah, dia baterainya belum mengalami kerusakan. Belum kembung juga, lihat. Usia pakai sudah sekitar 2 tahun sampai 3 tahun, saya nggak lupa. Silahkan explore postingan saya terdahulu. Lihat, saya tunjukkan betapa awetnya powerbank Dell Cell Gear ini. Nah, silahkan dibeli ya sebelum barangnya habis. Ini lihat, lihat ini. Nah, seperti ini. Usia pakai sekitar 2 sampai 3 tahun, saya caskan saya buktikan untuk charging ke ponsel Samsung fast charging. Start dari baterai 4%, fast chargingnya masih aktif. Kemudian lihat, dia tidak drop. Usia pakai sudah sekitar 2 tahun lebih. Indikator fast chargingnya masih aktif. Lihat, stabil. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dual USB dokter ini ya, dari brand Finersi plus Cozy. Pertama saya tes dari sisi USB A dahulu. Saya acak. Ini kan ada dual USB A. Saya ambil dari sisi sini dahulu. Nah, lihat hasilnya sudah selesai. Dia support mulai dari Samsung, Apple, FCP itu fast charging protokol Huawei ya, SCP itu supercharger protokol Huawei, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif. Ini yang saya suka. Dia support VOOC. Nah, ini salah satu keunggulan powerbank dengan daya 22,5 watt yang support tadi ini. Lihat ini. 4,5 ampere 4,5 volt kali 5 ampere. Ini biasanya dia kebanyakan support VOOC. Nah, lihat ini, mulai saya tes output USB-C. Nah, lihat ketika kita tes, dia itu ada indikator fast charging yang nyala. Ini untuk mendeteksi sistem fast chargingnya. Lihat tadi nyala warna hijau ya, lihat. Nah, loading nyala. Nah, seperti itu. Jadi ini powerbanknya lumayan informatif, ada indikator fast chargingnya juga. Lihat ini. Tapi kok PD-nya tidak aktif ya? Lihat ini. Padahal ini saya lewat jalur PD. Aneh ya. Ya, adanya data seperti itu. Lihat ini. Dia support Apple, Samsung adaptive fast charging, Huawei juga aktif, QC 2.0 dan 3.0 dia aktif. Lanjut. Nah, lihat ini. Saya mulai tes menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, kalau di sini PD-nya aktif, lihat. Tadi mungkin agak error ya dari sisi USB Dr. Finersi, yaitu. Jadi makanya saya menggunakan dual alat USB dokter itu saling melengkapi. Lihat. Nah, seperti ini. Sudah selesai. PD-nya dia 20 watt. Lihat ini. Lewat jalur USB-C ya. Kemudian PPS dia ada. Ada PPS-nya 22 watt. Kemudian ini lihat voltasenya support 5 volt sampai 12 volt. PPS 3,3 kali sampai 11 volt 2 ampere. Sama dengan lihat ini. 22 watt itu hasil dari 11 kali 2. Nah, kemudian QC dia support 5 volt 12 volt, QC 3.0 support 12 volt, ada tulisannya PD 3.0 aktif. Tes PD trigger Dell Cell Gear. Buat teman-teman mungkin ada yang belum paham apa itu PD trigger, yaitu melakukan pengetesan protokol isi daya cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC 4, PD 3.1, EPR bahkan AVS. Lihat ini. Oke, saya masuk ke PD trigger. Lihat ini langsung terdeteksi. Nah, PD triggernya maksimal di 22 watt. Nah, lihat ini seluruh dayanya. Dia support 5 volt sampai 12 volt. Kemudian ampernya dia support paling tinggi 3 ampere, paling rendah 1,67 ampere. Jadi ini ya hasil dari PD triggernya. Kalau pengen tahu ini lihat ada data seperti ini 3,3 sampai 11 volt. Ini PPS 2 ampere. Totalnya 22 watt. Nah, di sini. Nah ya, itu hasil dari PD triggernya. Tes Ripple powerbank Dell Cell Gear coba saya bandingkan dengan powerbank Anker. Mungkin ada yang belum paham apa itu Ripple. Sebagian teman-teman ada yang berpendapat Ripple itu ria, tapi kalau saya berpendapat Ripple itu sesuatu yang tidak kita inginkan masuk ke dalam sesuatu yang kita inginkan. Contoh misalnya fungsi masker. Masker itu berfungsi untuk menyaring udara dari debu kemudian kita hisap. Nah, Ripple itu sebagian debu ada yang ikut masuk, lolos dari masker. Nah, itu fungsi Ripple. Kira-kira seperti itu. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Apa itu maksudnya Ripple? Lihat ini, saya coba dari sisi powerbank Dell Cell Gear dahulu ke ponsel Samsung Super Fast Charging 25 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Super Fast Charging aktif. Petir double tadi nyala, start dari baterai 9%.
biarkan ponselnya standby. Lihat, langsung PPS-nya aktif. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal, kemudian kita cek ripple-nya. Nah, lihat ini, dayanya sudah di atas 15 watt. Sudah rasional, super fast charging aktif. Lihat. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke ripple. Nah, ini hasil ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP. VPP itu bahasa Inggrisnya atau singkatannya voltage peak to peak. Nah, mohon maaf bahasa Inggris saya jelek. Lihat, VPP-nya 42 mV. Sekarang coba saya bandingkan dengan power bank Anker. Nah, ya, biar tahu pembandingnya. Nah, ini Anker, ini built-in kabel karena biar adil ya. Jadi saya sama-sama menggunakan kabel dari Vivan gitu loh ya. Jadi perlakuannya sama. Lihat, saya hubungkan ke Anker. Kita tunggu sebentar. Super fast charging aktif, tapi petirnya tidak double ya. Perbedaan power bank. Nah ya, tapi kalau Del Cell Gear tadi petir doublenya aktif. Jadi dari sisi notifikasi super fast charging bagus Del Cell Gear ya, dibandingkan dengan Anker ke Samsung super fast charging 25 watt. Kita kembali ke ripple. Lihat ini, yang aktif PPS. Biasanya kalau super fast chargingnya aktif ya pastilah ya dayanya di atas 15 watt. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah, lihat ini, dayanya sudah di 16 watt. Sudah rasional, super fast chargingnya aktif. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Kayaknya tadi perbandingannya kalau Del Cell Gear di angka 40-an lah ya. Jadi sedikit lebih rendah Del Cell Gear nilai ripple-nya, tapi ya 11-12 kurang lebih sama lah ya, nilai ripple-nya tidak beda jauh. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat kabel dari brand Acer C2 Lightning seperti ini. Ada digital display-nya. Untuk kita ketahui sistem struktur dayanya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan, start dari baterai 4%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel Acer PD aktif dengan daya 9,1 watt. Nah, harap maklum ya, ponsel era tahun 2018 atau mungkin performanya sudah turun karena usia pakainya sudah sekitar 6 tahun lebih. Jadi harap maklum, kalau ponselnya masih normal, pasti ketika PD-nya aktif biasanya di atas 10 watt atau fast charging aktif. Coba kita cek dari sisi notifikasi power bank, indikator petir hijaunya juga aktif. Jadi fast chargingnya aktif. Kalau fast chargingnya aktif tidak menurunkan tingkat kesehatan baterai, jangan takut. Ini saya tunjukkan. Ini saya iPhone-nya, usia pakainya sudah sekitar 1 tahun, bahkan sekitar mendekati 2 tahun. Sampai sekarang tingkat kesehatan baterai saya itu masih awet ya. Saya tunjukkan gitu loh. Saya itu biar tidak dikatakan omong kosong. Lihat ini, tingkat kesehatan baterainya masih 87%. Silahkan explore postingan saya terdahulu sejak saya pertama kali beli iPhone ini. Tingkat kesehatan baterainya kurang lebih di area ini. Jadi walaupun fast chargingnya aktif, tidak ada pengaruhnya ke tingkat kesehatan baterai iPhone saya ini. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Coba saya menggunakan kabel bawaan power bank. Apakah support fast charging atau tidak? Nah, kan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini tes kemampuan fast charging saja. Karena pendek, nanti setelah itu saya ganti ya ke kabel yang lebih panjang karena agak susah. Lihat ini, start dari baterai 5%. Lihat fast charging aktif, petir hijau nyala. Coba saya nyalakan ponselnya, fast charging juga aktif. Jadi bagus kabel bawaan power bank ini support fast charging. Oke, setelah itu saya ganti. Nah, seperti ini. Saya ganti dengan kabel yang lebih panjang karena untuk kepentingan review seperti ini ya, kalau menggunakan kabel pendek itu agak susah. Karena harus ditarik ulur seperti itu. Nah, ini saya menggunakan kabel dari Anker seri USB A to C. Nah, bukan PD. Lihat ini, saya hubungkan seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan, start dari baterai 5%, fast charging aktif dengan menggunakan kabel dari brand Anker. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi indikator power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif FCP dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt.
Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan tinggi ya. Sudah menjadi kebiasaan ke Samsung, nilai Ripple-nya tinggi. Lihat saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 107 mV, tapi ya tidak tinggi-tinggi amat, standar sama seperti menggunakan adapter charger bawaan ponsel Samsung, juga nilai Ripple-nya segini. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt, saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel Vivan 240 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 8%. Maksud saya 80% quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi indikator power bank, fast charging juga aktif, baterai hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 6,5 volt kali 0,6 ampere sama dengan 4, sekian watt. Tadi maksimal di 8, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ponselnya baterainya sudah terisi lumayan banyak. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya, karena dayanya rendah, karena baterainya sudah lumayan terisi banyak, jadi Ripple-nya juga rendah. Tapi fokus saya indikator fast charging aktif. Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 80%, indikator fast charging aktif. Kita cek dari sisi digital display power bank, baterai hijau juga nyala, fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Sama, karena baterainya sudah lumayan terisi banyak. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Karena berdasarkan tes tadi support VOOC, saya hubungkan lewat jalur USB-A biar VOOC-nya aktif. Saya menggunakan kabel dari brand Anker ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Sebentar, power bank-nya mati. Nah, lihat ini sudah saya nyalakan. Kita tunggu. Nah, lihat ini, VOOC langsung aktif, warna hijau. Kalau dari sisi tulisan super fast charging. Kenapa kok super fast charging? Karena VOOC itu secara teori dayanya di atas 18 watt. 20 watt kan VOOC itu minimal, sehingga secara tulisan super fast charging. Dari sisi indikator power bank juga aktif, fast chargingnya, baterai hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi sini, USB Dr. Cozy yang aktif DC dengan struktur daya 4,3 volt kali 3,9 ampere sama dengan 17, sekian watt. Cukup bagus sekali, walaupun tidak di atas 18 watt ya. Lihat ini. Nah ya, mungkin karena usia pakai ponselnya sudah lumayan lama, ini sudah sekitar usia pakai 3 tahun, sehingga sudah turun performa. Tapi dengan usia pakai sekitar sudah 3 tahun masih menghasilkan daya segini, masih cukup bagus menurut saya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, yang saya suka dari Oppo VOOC itu, coba saya pause secara acak. Dayanya tinggi tapi Ripple-nya rendah. Lihat, cuma 20 mV padahal lewat jalur USB-A. Biasanya kalau lewat jalur USB-A itu tingkat kecenderungan nilai Ripple-nya tinggi. Lihat ini cuma 20 volt, sehingga sistem fast charging Oppo VOOC-nya awet, tidak turun performa. Tes ke iPad A16 yang secara adapter charger bawaan support PD 20 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 40%. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging aktif, baterai hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. Lihat ini, PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 12 volt kali 1,5 ampere ya. Lihat ini, dia masih negosiasi daya, sepertinya sudah maksimal di sekitar 18,2 watt. Nah, jadi bisa ya digunakan untuk charging ke iPad yang menggunakan port USB-C. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad lebih rendah ini. Lihat ini, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 39 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt.
saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 37%, petir double aktif ada desimalnya, supercharging. Oke, biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau atau fast charging aktif. Dan sekarang kita cek dari sisi USB loader cosi. Lihat PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,5 volt kali 2 ampere. Lihat ini sama dengan 17, sekian watt. Nah ya, dari sisi notifikasi supercharging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 31 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai habis total atau 0%. Petir double aktif atau super fast charging aktif ya. Kalau baterainya habis total, jadi ya mode ponsel mati. Biarkan layar ponselnya mati. Kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang ada di power bank, petir hijau juga aktif. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi ini yang aktif PPS. Nah, kalau super fast charging aktif ya pasti PPS yang aktif. Lihat secara struktur daya 8,2 volt kali 1,9 ampere sama dengan 15 lebih atau 16 ya, lihat ini. Nah, ini sudah rasional. Karena super fast charging aktif pasti dayanya di atas 15 watt, sangat rasional. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 20%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD Infinix juga. Kita cek dari sisi ini yang ada di power bank. Oh, lihat dia mengalami restart tadi ya. Lihat ini, petir hijaunya aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita lihat dari sisi sini yang ada di USB loader cosi. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,8 volt kali 2,1 ampere sama dengan 10, sekian watt. Nah, ini kalau menurut saya ya yang aktif fast chargingnya Infinix 18 watt karena di atas 10 watt. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 17 mV, lumayan rendah nilai Ripple-nya. Tes ke Realme 9i yang support Dart charging 33 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 1%, Dart charging aktif ada desimalnya. Nah, ini ya kenapa saya menggunakan kabel USB-A, karena biasanya power bank yang memiliki daya 22,5 watt sebagian besar dia itu support ke Realme Dart charging. Buktinya ini. Nah, biar support jangan lewat jalur PD Dart chargingnya, tapi lewat jalur USB-A. Dari sisi sini sudah paham. Kita lihat dari sisi sini, fast chargingnya juga aktif, petir warna hijau power banknya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB loader cosi DC yang aktif dengan struktur daya 4,3 volt kali 3, sekian ampere sama dengan 13, sekian watt. Ini Dart chargingnya setara dengan Oppo Vook 20 watt. Lihat struktur dayanya, dia voltasenya ini secara teori 5 volt. Nah, kemudian ampernya sekitar 4 ampere. 5 dikali 4 sama dengan 20 watt Dart chargingnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, akibat dari tadi voltasenya rendah berefek ke Ripple-nya juga rendah. Lihat, voltase itu sebagian juga dipengaruhi oleh voltase. Lihat ini, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 16 mV. Sangat rendah nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support turbo charging atau Mi turbo charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Sebentar, ini power yang ada di power bank-nya mati. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, start dari baterai 21%. Mi turbo charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Nah, lihat ini ya. Nah, kalau seperti ini menurut saya dia itu jalan di Xiaomi turbo charging 22,5 watt. Mohon dikoreksi bila salah ada ya. Xiaomi turbo charging 22,5 watt. Secara adaptor charger ada. Adaptor charger Xiaomi 22,5 watt. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian kita cek dari sisi sini power bank.
petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kemudian kita cek dari sisi protokol isi daya cepat, tapi dia agak rendah. Lihat ini. Secara teori seharusnya ketika Mi Turbo Charging aktif ya dia di atas 18 Watt sampai maksimalnya 22,5 Watt. Tapi ini realnya. Jadi tidak selamanya ya antara real dengan teori itu selalu sama. Tapi lihat ini yang aktif PPS. Nah, kalau PPS itu biasanya dia di atas 18 Watt. Sekali lagi secara teori seperti itu, tapi realnya seperti ini. Dengan struktur daya 8,2 volt sekali 1,7 ampere sama dengan 14-15 Watt. Kalau mengacu pada struktur daya seperti ini ya otomatis yang aktif ya quick charging 18 Watt lah ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi juga. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 Watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%. Tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PPS yang aktif. Nah, kalau kita analisis dari sini berarti power bank ini juga support PPS. Nah ya seperti itu berdasarkan data yang ada di sini. Dengan struktur daya 8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 11,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Masih loading. Oh yang aktif VOOC, tidak SuperVOOC. Nah lihat ini ya, tidak ada desimalnya tapi VOOC yang aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, fast chargingnya aktif, petir hijaunya lah. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi DC yang aktif. Lihat struktur dayanya sama kayak di Realme Dart Charging ataupun Oppo VOOC yang Oppo Reno 3 tadi. Dengan struktur daya 4,3 volt kali 3,3 ampere sama dengan 14,6 watt. Nah ya ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini. Efek dari voltasenya rendah menghasilkan nilai Ripple yang sangat rendah. Lihat ini saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 18 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 Watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat nih indikator yang muncul fast charging start dari baterai 42%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank indikator fast charging petir hijaunya aktif. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan struktur daya 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16 watt. Nah, secara notifikasi fast charging tapi secara struktur daya dia di atas 15 watt. Artinya kalau mengacu pada struktur daya dia jalan super fast charging 25 watt. Sekali lagi kalau adaptif fast charging 15 watt itu maksimalnya 15 watt. Kalau di atas itu saya mengatakan support super fast charging Samsung 25 watt. Nah tadi saya tes ke Samsung Galaxy A05 misalnya super fast charging Samsung 20 watt aktif ya. Kalau kesini beda notifikasi tapi secara struktur daya menurut saya sama, jalan di atas 15 watt. Oke. Dari sini sudah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya cukup bagus sekali, lumayan rendah atau sangat rendah bahkan ini. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah di sini sudah saya hubungkan start dari baterai 12%. Indikator yang muncul quick charging. Sedangkan tadi di Xiaomi 33 Watt indikator yang muncul Mi Turbo Charging tapi tidak ada desimalnya. Perbedaan masing-masing device ya, walaupun sama brand Xiaomi-nya. Biarkan ponselnya standby. Dari sisi power bank kita lihat indikator petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini USB Dr. Cosi yang aktif PPS. Nah sama
Secara seluruh daya kurang lebih sama, yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,1 volt kali 2, sekian 2 ampere sama dengan 16,5 watt. Nah ya, sama-sama aktif PPS-nya tapi notifikasinya beda. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, sudah terhubung ya indikatornya. Ini saya buat mode ponselnya lah. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini, indikator petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di biasanya. Nanti dia akan muncul animasi dia flash chargingnya aktif atau tidak ya. Kita cek dari sisi sini dahulu. Nah, flash charging aktif. Nah, artinya flash chargingnya aktif ya, entah ada desimalnya atau tidak, yang penting flash charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang ada di KOSI, PPS yang aktif. Nah, lihat, lagi-lagi PPS yang aktif. Nah, padahal secara spesifikasi dia di powerbank ini ya secara tertulis tidak ada tulisan PPS-nya. Nah, ya seperti itu. Dengan seluruh daya 8,1 volt kali 1,6 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah, ini secara seluruh daya ya anggap fast chargingnya Vivo yang aktif 18 watt, tapi secara tulisan flash charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, lumayan rendah ya nilai VPP-nya. Lihat ini, saya pause menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, ini masih loading ya. Nah, kita tunggu. Nah, start dari baterai habis total atau fast charging yang aktif, bisa dilihat ini notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. KOSI, PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,5 volt kali 1,4 ampere sama dengan 10 atau 11 watt. Ini setara dengan anggap fast charging Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 18 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan ini support PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging aktif, petir hijaunya lah. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. KOSI PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 12 volt dikali 1,5 ampere sama dengan 19,2 watt. Nah, ini bisa digunakan untuk charging ke laptop. Lihat ini, dia tidak drop. Ini kalau power bank ecek-ecek biasanya pasti akan drop. Lihat, sangat stabil dayanya. Nah, ya bisa ya. Nah, dari sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 67 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini ada dual port. Di sebelah sini ada port USB-C charging. Dia minta atau bisa daya 12 volt. Nah, di sini ada port Type-C full fungsi, dia minta daya 20 volt. Nah, karena power bank ini secara teknis tadi saya tes spesifikasinya support 12 volt, maka akan saya coba untuk saya masukkan ke Type-C charging di sebelah sini. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, bisa ya. Nah, dari sini sudah dulu. Fast chargingnya aktif, petir hijaunya lah. Nah, kalau ke laptop Windows itu fokus kita bukan pada daya, tapi voltase. Silahkan dicek dahulu ya, laptopnya itu minta atau support minimal berapa volt. Nah, seperti itu. Bukan daya ukurannya. Lihat ini, dia support 12 volt. Sudah sesuai dengan alat tes USB Dr. VDC tadi. Dia mendukung 12 volt. Kemudian yang aktif PD 3.0. Kemudian ini dia dayanya, ampernya 1,2 volt sama dengan 15,6. Dan tidak drop, lihat ini. Padahal di drain pada voltase tinggi. Sekali lagi, kalau ke power bank menggunakan power bank ecek-ecek ya, pasti dia akan drop karena voltasenya besar ini, 12 volt. Lihat,
Nah, ya bisa ya. Oke. Dari sini dari sisi struktur daya bisa. Kenapa kok dayanya rendah? Kan seperti itu ya. Nah, kalau mode laptop mati seperti ini, Advent biasanya dayanya memang rendah ya, karena dia ya mode mati. Kalau biasanya mode laptop hidup, dayanya bisa mencapai di atas 20 watt. Nah, oke, dari sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, jangan kaget nilai Ripple-nya agak tinggi. Sudah menjadi kebiasaan laptop Advent ini Ripple-nya memang sangat tinggi. Lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 203 mV. Tes ke laptop atau tablet ini ya, Asus Transformer Book. Nah, ini menggunakan port charging micro USB. Nah, kita coba. Ini saya menggunakan kabel micro USB dari brand AOK seperti ini. Nah, ini port micro USB-nya. Ini laptop era tahun ini lihat 2017 kira-kira. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Itulah kehebatan laptop atau tablet Asus Transformer Book itu. Saya nyalakan dahulu power yang ada di power bank-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, lihat terhubung. Nah, bisa ya lihat ini ada indikator powernya atau indikator chargingnya nyala. Nah, biarkan laptopnya atau tabletnya standby, saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging aktif, petir hijau nyala. Nah, micro USB itu biasanya daya maksimalnya rata-rata 18 watt, kecuali ke Oppo Book dayanya 20 watt. Nah, jadi paling tinggi micro USB itu ya 20 watt ke Oppo Book itu, tapi rata-rata sekali lagi 18 watt. Nah, kalau ini biasanya 18 watt. Nah, ini kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Filirsi. Lihat 9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15, sekian watt. Nah, ini laptop atau tablet era tahun 2017 daya segini sudah sangat bagus. Biasanya kalau seperti ini dia menggunakan protokol Ethernet Quick Charging 2.0 itu 18 watt ya, tapi realnya mencapai hingga 15,8. Ini saya coba saya cek dari sisi Ripple-nya sebentar ya. Nah seperti ini Ripple-nya, tapi saya kurang paham ini cara membaca untuk yang di USB Filirsi ini cara membacanya seperti apa. Nah, ini intinya datanya dia seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang paham ya, silahkan dipahami sendiri ya. Intinya ini support ke laptop jadul atau yang menggunakan port micro USB bisa menggunakan dasar acuan ini berjalan dengan baik power banknya. Tes mode daya rendah ini saya ada TVS dari brand Vivang. Nah, Vivang Smart TVS. Kalau pengen tahu struktur dayanya 5 volt 1 ampere sama dengan 5 watt, itu inputnya dia paling besar segitu. Oke, dari sini sudah. Sekarang saya coba. Nah, buat tips saja, kalau lagi charging box atau TVS ini, usahakan earbuds-nya itu dikeluarkan agar tidak merusak atau memperpendek usia pakai charging case-nya ini. Karena biar tidak terjadi dual system ya. Kalau kita recharging TVS ini ada earbuds-nya di dalam, dia akan terjadi input ke charging case-nya, kemudian output ke earbuds-nya. Itu bisa memperpendek usia pakai. Jadi usahakan satu sistem saja. Kalau mau recharging TVS ini, ininya dikeluarkan. Nah, biar input saja, tidak ada outputnya. Nah, kira-kira seperti itu saran saya biar usia pakainya lebih awet. Kembali ke power bank. Sebelumnya kita cek dahulu power bank ini bisa masuk ke mode daya rendah atau tidak. Biasanya ada dua macam, ditekan 2 kali secara cepat atau ditekan sambil ditahan. Biasanya ada notifikasi tertentu. Kalau tidak ada ya kita langsung. Oke, pertama coba saya tekan secara cepat 1 2, tidak bisa ya, mati langsung. Kemudian saya tekan sambil ditahan 3 detik. Lihat ini saya tekan 1 2 3 4, saya lepas. Biasanya kalau ada mode daya rendahnya dia akan berputar-putar, tapi tidak berputar-putar artinya tidak ada. Nah, kita langsung saja untuk kita coba. Nah ya seperti itu. Ini coba saya tes outputnya menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, ini saya hubungkan dahulu. Nah, terhubung dengan baik. Start dari baterai 24%. Nah, kita cek dari sisi output dahulu. Yang aktif DC dengan struktur daya, lihat ini. Dia tidak lebih dari 5 watt. Kalau
5 volt 1 ampere sama dengan 5 watt. Lihat, dia cuma jalan 1,5 watt dengan seteru daya 4,7 volt kali 0,3 ampere. Nah, artinya aman. Secara struktur daya aman buat charging ke TWS ini. Nah, dari sisi sini sudah ya. Sekarang ini saya cabut. Nah, kemudian saya buat charging ke TWS ini, saya kasih durasi sekitar 5 menit. Nah, ini timernya saya nyalakan sekarang. Kalau PB-nya atau power bank-nya support untuk charging ke TWS dalam waktu 5 menit, pasti dia tidak mati. Nah, tapi kalau mati artinya tidak support untuk charging mode daya rendah atau ke TWS ini. Kita tunggu sampai 5 menit. 5 menit telah berlalu. Nah, kita cek ini power bank-nya masih hidup. Nah, artinya bisa ya digunakan untuk charging ke TWS. Nah, coba saya cek dari sisi TWS-nya, saya nyalakan. Nah, lihat, tadi sekitar start dari baterai 24 atau 25%. Sekarang sudah terjadi penambahan, nambah di titik 32%. Nah, bisa ya untuk charging ke TWS, power bank-nya tidak mati dengan sendirinya, charging case TWS-nya juga terjadi penambahan baterai. Nah, ini saya menggunakan adapter charger dari brand Acros yang support 70 watt. Sedangkan power bank ini secara data dia inputnya sekitar 18 watt. Ini ya 9 volt 2 ampere. Kurang lebih 18 watt. Sementara coba kita cek dahulu dari sisi struktur daya. Dia inputnya itu relnya berapa watt. Nah, ini saya menggunakan USB Dr. Cosi. Saya hubungkan sekarang ini, saya menggunakan kabel dari brand Vivan yang support daya 240 watt. Yang aktif PD 3.0, indikator power bank petir hijau nyala dengan struktur daya 11,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 17,2. Nah, kalau ini dia jalan di struktur daya ini. Sebentar, saya tunjukkan ininya. Nah, dia jalan di struktur daya 12 volt kali 1,5 ampere ini. Tidak seperti ini plug ya, tapi kurang lebih mendekati. Nah, lihat ini. Nah, ya, oke. Dari sisi sini sudah. Sekarang coba saya tes ripple-nya. Nah, lihat ini nilai ripple-nya juga standar, tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 104 mV. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya cabut USB Dr. Cosi-nya. Kemudian kita cek speed recharging-nya. Nah, seperti ini. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya saya menggunakan dasar kontrol daya yang ada di sini. Nah, ini dia 17 watt start pertama kali terhubung. Ini coba saya seperti ini biar jelas. Nah, sebentar. Nah, 17 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank. Sudah terisi 20%. Dalam waktu 30 menit indikator fast charging masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi daya yang ada di adapter charger. Lihat ini, dayanya masih stabil di 17-18 watt sama seperti pertama kali colok. Kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Lihat ini normal temperaturnya. Nah, sekarang saya cek menggunakan termogan. Nah, seperti ini kita cek termogan menggunakan dari sisi adapter charger dulu. Lihat ini adapter charger hangat normal ya. Karena ini saya kasih adapter charger 70 watt versus power bank input 18 watt, pasti hangat normal. Nah, ini salah satu cara agar adapter charger tidak terlalu panas, naikkan dayanya 3 kali dari daya input power bank biar adapter chargernya awet. Karena ini kita menggunakan sistem recharging yang ada di power bank ini kan dia membutuhkan waktu yang lama, disap dalam daya yang besar dalam waktu lama, sehingga saran saya gunakan adapter charger dayanya dinaikkan 3 kali dari input power banknya. Nah, lihat dari sisi power bank dia lihat ini dia mencapai tadi 51, lihat ini 54 tadi ya. Nah, 54 derajat Celcius paling panas. Belum terlalu panas menyengat sih, masih di bawah 55 derajat Celcius. Lihat ini. Nah, ini, nah 54 ya, mendekati 55. Lihat. Nah, masih aman, 54. Coba saya pegang pakai tangan, panas menyengat tapi tidak terlalu menyengat.
aman. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 3 jam 50 menit telah berlalu. Kita cek power banknya, saya dekatkan, lihat ini ya, sudah terisi full 100%. Dalam waktu 3 jam 50 menit saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di daya adapter charger juga sudah 0 watt. Artinya ketika sudah terisi full 100% ini aman, tidak ada lagi daya yang masuk. Tes rel capacity power bank dual cell gear ini ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel Realme ini. Kita lihat sebentar menggunakan aplikasi. Nah lihat ini, nanti start dari baterai 1% atau habis total. Teknologi baterai Li-ion secara mAh 1% itu 50 mAh. Tingkat kesehatan baterai good. Nah, lihat ini baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Kemudian kita cek dari sisi power banknya, sudah saya recharging terisi 100%. Saya hubungkan sekarang. Nah, jadi ini sudah saya hubungkan start dari baterai 1%. Dari charging aktif ada desimalnya. Ini saya menggunakan kabel dari brand Anker. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan power banknya tersisa daya baterai berapa persen. Lihat ini dari sisi indikator fast charging dia juga aktif. 30 menit telah berlalu, agak lebih sedikit ya, 53 detik. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Nah, lihat ini terisi 51% dalam waktu 31 menit. Nah, tadi ada desimalnya, sekarang tidak ada desimalnya, tapi dari chargingnya masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, tersisa daya 74%, indikator fast chargingnya masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank dahulu. Lihat ini, temperatur power banknya mencapai 46, 47, 48, 53, tadi paling panas di 53 ya, lihat nih. Nah, 53 derajat Celcius. Nah, 53 agak panas menyengat, tapi belum terlalu menyengat. Nah, wajar ya, karena power bank 22,5 watt versus dari charging 33 watt. Pasti power banknya agak panas menyengat, tapi aman, belum drop. Nah, tidak drop atau tidak drop lah ya. Kalau power bank ecek-ecek biasanya dia pasti drop. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ini ponselnya, lihat 39, hangat normal karena dia kan mintanya dari charging 33 watt, kok dikasih dari 20 watt. Ada ya dari 20 watt itu, lihat ini. Aman. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam 17 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya, sebentar saya nyalakan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini ya. Terisi 100% dalam waktu 1 jam 17 menit. Secara mAh sudah terisi 5000 mAh. Timernya saya stop dahulu, kemudian saya cabut ponselnya. Kemudian kita cek dari sisi power banknya, tersisa daya 51%. Tes speed charging dan rel capacity tahap kedua. Kita cek dari sisi power banknya, tersisa daya 51%. Kemudian kita cek dari sisi ini, saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Nah, ini kita lihat dahulu sistem charging atau baterai yang ada pada ponsel Samsung ini. Nanti start dari baterai 5%. Teknologi baterai Li-ion secara mAh 5% itu 250 mAh, tingkat kesehatan baterai good. Lihat ini, baterai tipe Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, ini saya tata dahulu. Nah, sebentar. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu super fast charging aktif, petir double nyala. Timernya saya reset. Nah, seperti ini, kemudian start lagi. Nah, ini saya buat mode ponsel nyala. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau sampai baterai yang ada di power bank ini habis total, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa mAh, dan ponsel ini terisi berapa persen. 34 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat ini, saya nyalakan ponselnya, sudah terisi 53% dalam waktu 34 menit. Coba saya menggunakan aplikasi ini biar terlihat lebih jelas ya. Terisi 53% dalam waktu 34 menit. Jadi kurang lebih ya, ini speed charging super fast charging Samsung 25 watt, standarnya kurang lebih ya segini ya. Anggap dalam waktu 30 menit terisi
50%. Nah ya, cukup bagus. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, tersisa daya 24%. Status fast chargingnya masih aktif, baterai jauh nyala. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di temperatur. Lihat ini temperaturnya. Nah, mencapai 44, 42. Kalau ke ponsel Samsung dia lebih ke hangat, agak normal. Tadi kalau ke dari chargingnya Realme temperaturnya di atas 40 ya, atau di atas 50 bahkan. Nah, hangat normal ini 44 paling tinggi. Kemudian kita cek dari sisi ponsel Samsungnya, bahkan lebih dingin, cuma di 35. Nah, lihat ini. Nah, aman. Kalau ke ponsel Samsung temperaturnya cenderung lebih dingin. Selanjutnya kita tunggu sampai daya yang ada di power bank ini habis, mampu mengisi ke ponsel ini berapa persen. 1 jam lebih 7 menit telah berlalu. Nah, kita lihat power banknya, indikator baterainya sudah mati. Coba saya cabut dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya stop dahulu. Kemudian saya nyalakan power banknya, sudah 0% atau habis total. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Ini saya cabut dahulu. Kemudian saya cek menggunakan aplikasi saja biar terlihat jelas. Nah, lihat ini ya. Terakhir pengisian mencapai hingga 91%. Kalau secara mAh 4550 mAh dalam waktu 1 jam lebih 7 menit. Power banknya sudah habis total. Analisis real capacity power bank Dell Cell Gear. Nah, secara cell capacity ini dia menulis seperti ini. 10.500 mAh. Nah, teman-teman kebanyakan yang ditanyakan, real capacity-nya itu berapa? Nah ya, real capacity itu kalau istilah perusahaan mengatakan, ada yang bilang energi konversi, ada yang bilang rated capacity. Oke, berdasarkan tes real capacity-nya, nah yang dimaksud real capacity teman-teman kan seperti ini. Dia mampu mencharging ke ponsel berapa mAh. Nah, kalau perusahaan mengatakan energi konversi atau rated capacity, berdasarkan tes saya, pertama tadi ke Realme 9i. Kita lihat menggunakan aplikasi biar mudah dipahami. Selnya, lihat ini, baterainya 5000 mAh. Dia mampu mengisi 100% secara mAh juga 5000 mAh. Kemudian tes yang kedua real capacity-nya ke ini, ponsel Samsung Galaxy A05. Secara baterai dia 5000 mAh, mampu mengisi 91%. Lihat mampu mengisi di mAh kan 4500 mAh. Anggap dibulatkan 4500. Jadi real capacity atau energi konversi atau rated capacity power bank Dell Cell Gear ini 5000 ditambah 4500 sama dengan 9500 mAh. Dari cell capacity 10500 mAh. Nah, dengan kemampuan seperti ini, apakah bisa dikatakan biasa atau buruk atau bagus? Saya ada pembanding power bank harga 600 ribuan menggunakan sel lithium ion. Ini power bank kelas mahal dari brand Cooktek. Nah, lihat nih, dia mengklaim dari sel capacity 10.000 mAh. Rated capacity atau energi konversinya mencapai hingga 5.500 mAh. Lihat nih. Nah, padahal ini menggunakan baterai lithium ion kelas bagus. Nah, berdasarkan tes Dell Cell Gear dari sel capacity 10.500 mAh mampu mencapai hingga 9.500 mAh. Sangat bagus sekali kemampuan real capacity atau rated capacity-nya, di atas dari klaim yang ada di power bank kelas mahal Cooktek ini. Jadi kesimpulannya power bank Dell Cell Gear yang saya dapatkan dengan harga yang sangat murah, sekitar di angka di bawah 80 ribuan. Lalu dari sisi kemampuan built-in quality juga cukup bagus sekali power bank ini dengan kapasitas 10.500 mAh. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah finishing produk yang cukup rapi sekali. Lalu berdasarkan usia pakai juga saya sudah menggunakan power bank Dell Cell Gear yang seri belum ada sertifikat triple C-nya. Ini sudah usia pakainya sekitar 2 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Lihat ini saya nyalakan. Dan dia juga belum kembung. Nah ya, jadi dari sisi build quality tidak perlu diragukan lagi. Bahkan usia pakainya juga sudah cukup lama. Lalu dari sisi kemampuan fast charging juga cukup bagus sekali. Mulai dari saya tes ke ponsel yang dayanya fast charging atau PD 15 watt hingga ke ponsel yang dayanya 100 watt tidak ada masalah. Menunjukkan sebuah karakter rata-rata 100% support fast charging dan sebagian juga ada yang support supercharger, tentunya dengan daya maksimal dari power bank ini maksimalnya di 22,5 watt. Misalnya tadi saya tes ke Oppo
VOOC-nya aktif. VOOC itu sama dengan dalam kategori supercharger karena dayanya di atas 18 watt, ataupun lainnya ke ponsel Samsung super fast charging 25 watt dia juga aktif, dan lain-lain. Jadi power bank ini dengan kemampuan daya 22,5 watt memiliki cita rasa sebagian support supercharger. Lalu dari sisi kemampuan speed rechargingnya juga cukup bagus sekali power bank ini. Ingat ya, ini kapasitasnya 10.500 mAh. Full charging membutuhkan waktu sekitar 3 jam lebih 50 menit dibandingkan dengan Anker yang kapasitasnya misalnya 10.000 mAh. Biasanya full charging membutuhkan waktu standarnya sekitar 3,5 jam. Jadi selisih 20 menit lebih lambat ya Dell Cell Gear ini, ya harap maklum karena kapasitasnya lebih 500 mAh. Lalu dari sisi speed charging ke ponsel tadi saya tes misalnya ke ini Realme 9i yang support Dart charging 33 watt ya, dengan catatan Dart chargingnya aktif. Full charging membutuhkan waktu sekitar 3 jam, maksud saya 1 jam sekitar di bawah 20 menit, 1 jam 20 menit ke bawah sedikit. Nah, itu sebuah speed charging yang standarnya Dart charging 20 watt, memang perkiraan saya segitu. Ingat kapasitas baterai Realme ini sekitar 5.000 mAh. Lalu dari sisi real capacity-nya juga cukup bagus sekali dengan kapasitas cell capacity 10.500 mAh, mampu mencharging ke Realme 9i ini. Kapasitas baterai 5.000 mAh full 100%. Kemudian ke ponsel Samsung Galaxy A05 ini kapasitas baterai 5.000 mAh mampu mengisi sekitar 4.500 mAh. Jadi real capacity atau rated capacity ya istilah perusahaan mengatakan seperti itu, power bank ini mencapai hingga 9.500 mAh dari cell capacity 10.500 mAh, mendekati atau nyaris sempurna rated capacity atau real capacity-nya. Dibandingkan dengan power bank Cooktek misalnya real capacity, ini power bank harga mahal ya, harga 600 ribuan menggunakan sel jenis lithium ion, bisa dilihat di sini. Nah, ini lihat, dia sel capacity-nya 10.000 mAh. Cooktek sendiri mengklaim dia mencapai real capacity atau rated capacity 5.500 mAh. Berdasarkan tes Dell Cell Gear dari sel capacity 10.500 mAh mencapai real capacity 9.500 mAh, jauh di atas dari real capacity-nya Cooktek. Sayangnya power bank ini ketika saya gunakan untuk charging ke ponsel Realme tadi, dia menghasilkan temperatur yang sedikit agak panas menyengat tapi masih aman karena dia tidak drop. Dan harap maklum karena power bank dayanya ini 22,5 watt, ketika dibuat charging ke ponsel daya 33,5 watt, jelas power banknya yang kewalahan, tapi sekali lagi aman, dia tidak drop. Beda lagi ketika saya gunakan charging ke ponsel Samsung ini, temperaturnya hangat normal, tidak ada masalah karena power bank 22,5 watt versus ponsel super fast charging 25 watt. Jadi secara keseluruhan performa power bank Dell Cell ini memiliki kemampuan 100% fast charging dan sebagian juga ada rasa super fast charging dengan real capacity yang nyaris sempurna. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes Dell Cell Gear ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin membeli power bank Dell Cell Gear ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.